ngobrol apa dulu? Ngobrol. Kita sekarang ngomongin apa nih anaknya Bos ini? Kita kan jadi jeda transfer udah selesai nih. Iya. Jadi lagi jadwal FIFA nih. Pemain-pemain pada cedera. Oh gitu. Oke. Nah, itu apalagi kan sekarang ada isu yang pemain Brazil di ini ya, yang di blacklist dari itu daftar game week sekarang. 5 hari katanya. Ada 8, jadi totalnya itu ada 8 apa 7 gitu, kecuali Richarlison. Jadi ada Fred, Gabriel Jesus, Ederson, terus ada Alisson, Firmino, Fabinho, Raphinha. Itu dia karena mangkir dari panggilan timnas Brazil. Jadi harusnya kalau dalam aturan FIFA, kalau pemain itu dipanggil sama timnasnya, memang klub itu harus ngelepas pemain itu. Jadi dipanggil sama timnas, jadi harus mengizinkan lah istilahnya klub itu. Jadi, tapi karena Inggris itu adalah daftar merah negara yang dalam tanda kutip masih zona merah ya dari COVID ini, jadi alasannya itu klub tidak melepas karena ketika kembali lagi ke Inggris, kembali lagi ke liganya harus menjalani isolasi mandirinya. Jadi alasannya itu mereka nggak mau sampai pemainnya itu nggak bisa main di game week selanjutnya. Tapi akhirnya malah kejadian kan karena mangkir dari pemanggilan timnas. Tapi ada salah satu pemain dari Everton dari Brazil juga sebenarnya dia dipanggil tapi dapat perlakuan khusus karena Richarlison itu kemarin di Olimpiade Jepang dia itu sudah membela Brazil sampai dapat emas kalau nggak salah ya. Jadi Everton sama timnas Brazil itu sama konfederasinya sudah membuat perjanjian untuk tidak melepas Richarlison pada saat international break sekarang gitu. Jadi cuma ada Richarlison aja yang bisa bermain di game week 4 ini nanti. Ya, itu Rizky. Iya, betul sekali. Tapi cukup disayangkan ya pilar-pilar penting seperti pemain Liverpool, Alisson Becker, kiper yang luar biasa, dan Firmino sebagai strikernya, dan juga Gabjes dan Ederson juga termasuk Manchester City. Begitu dimusingkan sebenarnya Pep Guardiola. Soalnya kiper yang kedua juga kena Covid ya. Iya, Zack Steffen. Iya, jadi Ederson kiper 1, kiper 2-nya itu Zack Steffen dari Amerika, tapi dia masih pemulihan dan habis Covid. Dan tinggal nyisain satu kiper utama di tim senior, tinggal Scott Carson. Tapi jadi nggak mau si Pep ini bakalan manggil kiper dari tim juniornya buat jadi cadangan saat melawan Manchester City itu lupa lawan Leicester. Jadi dia bakalan manggil kiper dari tim juniornya buat naik ke tim utama. Sama Gabriel Jesus dipastikan absen di game week 4 ini. Jadi untuk paling menggantikannya jadi posisinya bakal digantiin antara Riyad Mahrez sama Ferran Torres dari Spanyol. Iya. Kalau untuk Liverpool ya, untuk Liverpool paling kipernya jadi kan yang absen tuh Alisson sama Fabinho. Kalau Firmino itu sebenarnya posisinya dia udah cedera juga sebenarnya, jadi nggak bermasalah lah untuk absennya Firmino di game week 4 ini. Paling yang bermasalah paling di kiper, paling kalau Alisson bisa digantiin sama antara Adrian sama Kelleher. Paling Kelleher kayaknya yang bakalan main nanti di game week 4 lawan Leeds. Kalau posisi Fabinho bisa diganti sama Thiago, masih ada Henderson, masih ada Keita, ya masih banyak lah sebenarnya pilihan di lini tengah buat Liverpool. Iya. Tapi yang begitu unik adalah pendukung Manchester United. Kenapa? Karena begitu berharap Fred itu nggak main. Nah, ya, jadi Fred itu sebenarnya kehadirannya di lini tengah MU itu sebenarnya bikin supporternya itu malah jadi was-was. Iya. Malah jadi deg-degan kalau nontonnya. Karena kalau kita lihat dari pertandingan terakhir MU lawan Wolves, jadi pemain yang sering diincar itu adalah Fred. Karena Fred itu dari body charge-nya kurang karena postur tubuhnya kecil ya. Jadi dia tuh sering melakukan kesalahan over, kesalahan umpan, kadang posisinya juga kadang tidak tepat. Jadi mungkin posisinya nanti ketika lawan Newcastle di game week 4 bakal digantiin antara McTominay atau Danny Van de Beek. Iya.
Itu dia. Bagi tim-tim lain mungkin sebuah musibah, tapi bagi tim MU sebuah berkah. Iya. Ya, dengan ketiadaan si Fred itu. Itulah yang saya rasakan sebagai supporter MU. Ya sebenarnya banyak ya pemain yang kayak begitu, malah kehadirannya malah kita bikin besar. Sama kalau Liverpool juga. Kalau Liverpool tuh kalau dulu, zaman dulu kayak kalau Lovren main di Liverpool, kadang supporternya jadi depan karena dia sering blunder kan. Ada Lovren, ada Karius, kiper yang sekarang udah hijrah, udah balik lagi ke Jerman dia. Gitu. Kalau Karius luar biasa ya, bisa membawa Liverpool ke final. Final doang tapi nggak juara. Tapi pada saat final lakukan hal yang konyol ya. Iya, biasa 2 kali blunder. Jarang-jarang tapi pernah ke karirnya itu luar biasa. Terus kalau untuk absennya Rafinha ya, kalau Rafinha sebenarnya dia di lini tengah Leeds sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Bielsa ya. Paling dia gantinya antara Jack Harrison atau enggak sama kesempatan buat Daniel James yang baru pindah dari MU. Iya. Mungkin Daniel James akan dikasih tempat untuk game week 4 ini menghadapi Liverpool. Ya, gimana komentar Anda tentang perpindahan pemain Cristiano Ronaldo ke Manchester United di detik terakhir bursa transfer? Sebenarnya kepindahan Ronaldo ke MU itu apa ya? Cukup bikin kaget juga karena kan sebelumnya kan gencarnya kan diberitakan pindah tuh ke Manchester Biru. Tapi karena mungkin kalau ini menurut gambaran saya ya, kalau menurut saya Ronaldo kan dari Italia nih, otomatis kan ke Inggris kan. Kalau ke Manchester dia terbang terus nyampe di Manchester. Nah udah sampai di bandara dia tuh ditelepon sama si Ferguson, mantan pelatihnya ketika di MU yang juga ngebawa dia dari Lisbon. Nah dia tuh mendapat rayuan di situ ketika udah hampir deal istilahnya sama Manchester City. Nah dia tuh dirayu sama si Ferguson untuk balik aja ke MU. Gimana janjinya ketika sudah membela Manchester Merah itu nggak bakal ngebela Liverpool sama Manchester City, di mana dua tim itu adalah musuh bebuyutan MU. Ya, akhirnya si Ronaldo itu berhasil diyakinkan oleh Ferguson untuk kembali ke MU. Akhirnya terjadilah perpindahan Ronaldo dari Juventus ke MU. Gitu. Ya, tapi yang cukup menarik adalah sebuah winning solution dari Juventus, di mana Juventus juga keberatan dengan beban gaji yang luar biasa besar ya buat Cristiano Ronaldo. Dan uniknya MU mendapatkan jasa Ronaldo dengan hanya 15 juta pound sterling dan itu dibayar 5 tahun cicil. Ya, nggak langsung cash. Seperti itu. Iya. Nah sebenarnya sama kebijakan transfer Juventus rada-rada bingung. Sebelumnya dia pernah pernah ngebuang Morata ke Chelsea, kayak Madrid. Ternyata habis dibuang ditarik lagi Moratanya buat main di Juventus. Terus kejadian lagi sama pemain muda Moskin itu sempat dipinjamin ke PSG, sempat dipinjam akhirnya dilepas ke Everton. Dari Everton akhirnya pinjam lagi ke Juventus. Sebenarnya dari manajemen Juventusnya juga sih rada nggak ngerti saya sama manajemen gimana cara dia berbisnis itu gimana. Saya juga kurang paham karena saya nggak terlalu ngikutin Liga Italia sebenarnya saya mah. Iya. Saya juga sempat menjadi mengikuti Liga Italia, tapi pada saat saya mengikuti Andy Shevchenko waktu itu AC Milan tahun 2003-2004 itu luar biasa. Liga Italia lagi boom-boomnya dari awal. Namun kesini-sini semakin merosot ya karena kasus Calciopoli dan sebagainya, dan juga geser ke Liga Inggris lalu ke Liga Spanyol, dan kemungkinan Liga Inggris lagi balik ya dengan metode pentasnya dia, dan begitu asik sih ditonton juga. Dan juga manajemen dan semua klub-klub itu hampir semuanya sehat untuk klub Inggris. Sehat karena dari 5 besar liga top Eropa, Liga Inggris lah liga yang paling banyak menghabiskan dana untuk transfer musim ini. Jaraknya itu range-nya itu terlalu jauh ya dari Liga Italia, Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Portugal tuh terlalu jomplang antara pemakaian dana transfer antara Liga Inggris sama 4 liga lainnya itu
terlihat Liga Inggris adalah liga yang paling sukses, menarik pemain-pemain bintang untuk bermain di liganya. Caranya adalah, kalau menurut saya ya, dari pemilihan hak siar, pemilihan jam tayang bermain. Kita lihat kalau di Inggris itu kita lihat jam main itu jam prime time ketika di Asia. Kalau kita kalau kita rasakan ya, di Inggris itu jam 6:30 setelah maghrib aja sudah ada pertandingan bola. Di mana jam-jam di Asia itu jam-jam segitu adalah jam-jam waktunya kita itu nonton TV. Berbeda sama Italia, sama Spanyol. Kalau Italia itu banyak main jam 11 ke atas. Kalau di kitanya jam 11 ke atas ya. Iya. Nah, itu jadi penghambat juga sih untuk liga-liga lain, karena pemasukan dari hak siar juga sangat besar sebenarnya. Iya. Gitu. Jadi cukup kompetitif ya. Dari liganya, dari pemasukan hak siar cukup merata ya. Apalagi kalau untuk dibilang kompetitif, sangat kompetitif Liga Inggris, karena nggak bisa ditebak. Apalagi waktu Leicester juara, ya kan? Musim lalu Aston Villa membantai Liverpool, Manchester City dibantai Leicester, MU dibantai Tottenham, tuh sangat tidak bisa diprediksi juga kalau Liga Inggris. Lalu bagaimana tanggapan Anda dengan kondisi situasi sekarang yang dialami oleh skuad Arsenal? Padahal Arsenal itu udah jor-joran dia, hampir habis 150 juta pound sterling untuk 6 pemain. Dari yang mahal Ben White yang dibeli dari Brighton ya, 1 triliun lah, 50 juta pound. Dan yang terakhir tuh Tomiyasu ya, pemain dari Barcelona, Jepang. Nah, lalu bagaimana menurut Anda masa depan Arsenal nih? Apakah masih terjebak di bawah degradasi, atau bisa menaikkan performa mereka dengan pelatih yang sama, atau mungkin bisa ganti pelatih nanti? Sebenarnya kuncinya ada di game week 4 ini ya, kalau untuk Arsenal. Karena di game week 4 ini Arsenal itu hanya menghadapi Norwich yang kalau di atas kertas Norwich itu seharusnya bisa dengan mudah dikalahkan oleh Arsenal. Kalau dilihat dari segi pemain, dari daftar pemain, kita lihat di Arsenal ada Aubameyang, ada Lacazette, ada Saka, ada pokoknya jauh sebenarnya. Kalau dari sisi pemain Arsenal jauh di atas Norwich, tapi kalau dari segi permainan kayaknya Arteta juga sudah tidak dapat kepercayaan dari pemainnya sendiri. Arteta sudah tidak bisa mengendalikan istilahnya ruang ganti dari pemain-pemain Arsenal. Dari pemilihan pemain, bursa transfer, dari pemilihan transfer Aaron Ramsdale, ada siapa namanya, Ben White, ada Tomiyasu, itu sebenarnya Arsenal punya uang yang banyak, tapi tidak bisa menempatkan uang itu dengan cermat. Kalau kita lihat pembelian Ben White dengan harga 50 juta itu sangat termasuk pemborosan ya. Apalagi kita lihat MU bisa berhasil mendatangkan Varane dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah. 35 juta. Dari segi kualitas Varane dengan Ben White, pengalaman jauh kemana-mana menang Varane, tapi kenapa Arsenal malah memilih Ben White untuk direkrut? Kemudian ada Tomiyasu saya juga baru dengar nama Tomiyasu gitu. Iya kan? Kalau mungkin Arsenal kalau ngerekrut Tomiyasu untuk untuk meredam ketika ketemu MU, karena dari statistik ketika Tomiyasu di Liga Italia, ketika dia membela Bologna, dia tuh istilahnya cukup berhasil untuk meredam Ronaldo ketika Bologna menghadapi Juventus gitu. Mungkin pemilihan Arsenal Tomiyasu khusus untuk ketika menghadapi MU kali pemakaiannya nanti. Gitu. Tapi cukup unik juga ya kalau misalnya emang itu alasan dibelinya, tapi sih sepertinya nggak seperti itu. Iya kan, Arsenal dari dulu kan nama juga julukannya kan Young Guns ya. Pemain-pemain muda kan. Tapi pemain-pemain muda juga Arsenal itu adalah didikan dari akademinya, bukan nyomot dari luar dengan harga yang mahal. Kalau kita lihat dari Arsenal zaman dulu kan ada Walcott, ada Oxlade-Chamberlain, ada banyak lah, ada Celici, pokoknya banyak pemain-pemain muda Arsenal itu sebenarnya bisa lihat. Jadi sekarang Arsenal tuh jadi SSB dulu gitu, SSB-nya Barca kan, ada Fabregas. Jadi Arsenal itu adalah tempat untuk
pemain mengembangkan bakatnya. Ketika sudah matang, ketika sudah jago, Arsenal melepas dijual. Jadi emang Arsenal tuh dari dulu tempatnya buat mengembangkan bakat sebenarnya. Gitu. Iya. Tapi mulai memudar hal itu ketika Arsene Wenger juga nampaknya sudah sudah usang ya formasi dan gaya bermainnya untuk di Liga Primer karena yang lain sudah cukup untuk bisa meredam Arsenal. Tapi yang unik selain Arsenal itu Liverpool, di mana Arsenal dia jor-joran untuk transfer, sedangkan Liverpool bisa dibilang irit atau pelit ini. Hanya beberapa pemain. Liverpool nih, kalau Liverpool itu kita lihat pemiliknya juga kita kan orang Amerika yang si FSG ini kan perusahaan bisnisnya keluarga ya. Dia itu di Amerika di negara asalnya dia punya klub olahraga lain, olahraga baseball apa juga nggak paham. Jadi mungkin fokusnya terpecah karena Liverpool tuh berhasil merekrut Ibrahima Konaté sekarang. Biayanya tuh sekitar 30 jutaan, 38 atau 42 gitu. Dan musim ini berhasil melepas dengan jumlah pemain yang banyak tapi dengan nominal uang yang sama dengan perekrutan satu pemain. Nah, itu mungkin sekalian merampingkan skuad sama biar balik modal sama biaya transfer Ibrahima Konaté. Kalau Arsenal itu gimana ya? Kalau Arsenal mungkin sekarang performanya itu mungkin kena tulah, kena karma. Iya. Jadi setelah kita lihat kalau waktu itu si Arteta tuh nggak pernah mainin Ozil karena masih hukuman ke Ozil. Oh iya. Gara-gara dia campur sama politik sama Hmm. Turki kan. Nah, habis itu Arsenal ngasih hukuman ke Ozil potong gaji, nggak main. Nah, akhirnya sampai ke si Ozil tuh pindah ke Liga Turki, ke Fenerbahce. Ya udah sampai sekarang Arsenal juga permainannya makin turun kayak gitu. Mungkin karma juga kali dari Ozil. Jadi doanya orang luar. Kemarin waktu kalah juga kan dia percaya sama proses tuh si Ozil tuh update di Twitter. Iya. Kayak menyindir lah itu. Iya. Untuk kan Liga Inggris sendiri nih, kira-kira yang dapat 1, 2, 3, 4 tim mana aja nih? Yang juara untuk tahun ini? Kalau dilihat dari sekarang mungkin masih terlalu cepat lah kita memprediksi untuk klasemen akhir. Biasanya kalau klasemen akhir itu dilihat dari paruh musim atau nanti ketika musim dingin atau bulan Januari. Itu bisa dilihat dari udah kelihatan tuh skema permainannya, dari kekompakan tim, apalagi udah separuh musim kan udah pernah melawan semua tim. Nah, itu kita udah bisa melihat. Tinggal paling kan nanti musim dingin ada bursa transfer lagi tuh. Nah, mungkin itu bisa jadi squad tambahan untuk mengarungi separuh musim lagi. Iya. Bisa dilihat jadi nanti setelah musim dingin. Untuk prediksi sendiri, kira-kira Liverpool bisa juara kan? Liverpool kalau misalkan kalau Liverpool tahu dah, saya agak sinis karena dari lini depannya squadnya tidak ada perubahan, takutnya tuh setiap tim-tim itu udah hafal dengan gaya permainan Firmansyah. Paling Firmino ya yang sering dirotasi sama Jota. Paling jadi ngandelin Jota sih paling kalau Firmino-nya udah stuck di depan ngandelinnya Firmino. Tapi 4 besar masih bisa kalau Liverpool. Kalau untuk juara kayaknya susah. Kira-kira 4 besar siapa ya? Kalau 4 besar mungkin ya masih itu MU, City, Chelsea, Liverpool masih. Tapi untuk peringkat belum tahu ya, belum bisa ditebak lah. Sekitar itu lah 4 besar. Iya 4 besar itu, tapi untuk yang juara belum bisa. Kalau Tottenham kita sekarang dia produktivitas baru 3 gol. Jadi 1 gol tiap pertandingan, masih clean sheet. Tapi kita belum tahu dia bisa konsisten apa enggak dengan gaya permainan sekarang. Kan pelatihnya juga baru kan, si Nuno Espirito Santo mantan Wolves. Nah, kita nggak tahu jadi ini, apalagi si Ken juga kan baru selesai dari masa kegalauan dia, nggak jadi pindah ke Manchester City. Iya betul. Setelah gagal pindah ya pada saat bisa transfer. Iya, alhamdulillahnya puncak loh kan. Kayaknya kemungkinan pindah nih. Kita nggak jadi pindah malah stay kan. Mungkin jadilah sehingga ada cuma nasib. Dia mau nggak mau perpanjang kontrak jadi gedein kali Iya, nggak tahu tuh. Ya pokoknya itu susah lah pokoknya untuk Tottenham kalau misalkan mau konsisten.
Nah, yang paling unik adalah kejadian di negeri Wakanda nih. Ya. Ada apa namanya sepak bola kungfu. Ya. Yang kemarin beberapa saat lalu, padahal tanding uji coba ya. Jadi pertandingan apa namanya klubnya si PSA Halilintar ya. PS. Apa namanya pemainnya itu menendang pemain dari Persiraja Aceh pada saat dicoba, dan itu luar biasa ya pada saat dicoba. Nah, padahal ada juga selain Saiful Indah Cahya yang menendang pemain Persiraja, Zulham Zamrun kan ikut nimbrung ya di kesempatan yang lain untuk baku hantam gitu, dan juga masuk ke media internasional pasca ya. Iya. Luar biasa emang. Nah, itulah salah satu prestasi negara Wakanda ya, bisa kaca dunia internasional. Jadi kita dikenal dunia lewat jalur rusuh. Iya. Kalau yang lain lewat jalur prestasi, kalau kita lewat jalur tawuran. Jalur kontroversi. Jadi emang kan banyak jalan menuju Roma kan gitu. Terus ini kadang kalau klub Indonesia itu sudah tertanam di dalam otaknya. Anggap sebuah pertandingan itu adalah final. Itu sebenarnya salah sebenarnya kalau untuk tertanam, apalagi kalau untuk cuma uji coba. Ya kan, untuk uji coba mah asal kita bisa mengembalikan fisik ya kan, kekompakan tim itu nggak perlu serius-serius amat lah main bola. Orang kita tujuannya adalah buat ngembaliin stamina kok, bukan buat nyari kemenangan. Gitu kan, apalagi yang ikut dalam kerusuhan itu kan mantan pemain timnas kan, kayak Indra Cahya, Zulham Zamrun. Itu sangat disayangkan ya, pemain berlabel timnas tapi kelakuannya tarkam. Akhirnya kan PSSI turun tangan, akhirnya mengeluarkan keputusan setiap uji coba harus terdaftar di Asprof, di Aspot. Akhirnya wasit yang memimpin harus wasit yang berlisensi minimal PSSI. Gitu. Ya, cukup membagongkan. Iya. Seperti itu narasinya ya. Kita di negara Wakanda yang maju untuk prestasi tapi kontroversi. Gimana kita mau masuk Piala Dunia, mau juara AFF aja susah bagi pemain yang masih begitu mentalnya kan. Iya. Kan kata lebih gampang tuh jadi masuk Piala Dunia jadi tuan rumah. Nggak perlu kualifikasi. Iya, jadi lewat jalur tuan rumah gitu masuk Piala Dunia. Iya, jadi dibantai 50-0 juga nggak masalah. Kira-kira nanti jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya nggak apa-apa kan, yang penting Piala Dunia labelnya. Ini mau jalur usia berapa yang penting Piala Dunia. Mau Piala Dunia wanita, Piala Dunia U20, Piala senior, dan mungkin istilah minimal kita Piala Dunia U20 dulu lah nyobain. Ntar Piala Dunia seniornya lewat jalur tuan rumah kan udah ngajuin nih mau taruhan sama Australia tahun 2030 berapa, 2034 kalau nggak salah. 2032. Kayaknya tuh pengurus PSSI ada berapa semua itu. Ya mungkin nanti Anda jadi ketua PSSI. Anda jangan ngadi-ngadi. Giliran Anda nanti jadi ketua PSSI, nggak apa-apa. Bisa ada ketua Gitu kan. Panjang lebar kayak lapangan bola kita Membagongkan ini. Iya, cukup itu. Narasi yang tepat untuk mendapatkan sepak bola Indonesia. Cukup Memprihatinkan. Iya. Ya itu aja dari kami. Kilas obrolan tanpa batas dan tidak tuntas dan bikin stres. Terima kasih. Ini tidak waras. Sekian, wassalam.